Yang saya hormati Pandar Rumah Alipa, yang tentunya tadi sudah menyampaikan dengan Haja Emma yang sangat luar biasa, yang sangat perhatian, dan tentunya kepada Ketua Yayasan Amanggala Putra, Sesepuh Pondok Pesantren Bapak Kiai Haji Ahmad Fauzi Imron, yang izin tadi akan ada kegiatan mendahului dari kegiatan ini. Juga yang saya hormati hadir Kepala Dinas Sosial Pak Supardian. Jadi saya sekapag pemerintahan Pak Ketua, Kepala Dinas Sosial yang kemarin saya sudah ekspos, diantaranya ternyata disabilitas Kabupaten Bandung Pak Ketua perlu disampaikan hampir 5.500 orang yang tadi disampaikan oleh Pandar Rumah Alipa, 1.400 orang itu untuk anak-anak. Dan yang saya hormati Kepala DP2 KPP 3 Kabupaten Bandung Pak Haji Muhammad Hairun SHMH, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Ibu Dr. Haja Yuli Irnawati Mostajasari MM, Kepala Sentra Abioso Kemensos RI Bapak Ferry Aprianto, terima kasih Pak. Demisioner Komnas Disabilitas RI, dan juga hadir lengkap di sini Ketua PCNU Kang Ajengan tadi terapat di PKB ya Pak Pait Pak Ketua. Harus dibagi duit tadi. Jadi untuk keberlangsungan, dan juga Pak Camat Acet, Pak Camat pedakainya atau Herpina itu tinggal beda Pak Ketua. Terus saya Pak 10 tahunnya Pak Camat duit ayo. Jika nama Noel Pak Kapolsek, Pak Danramil, terima kasih, dan juga para kepala desa, yuk kompak. Jika nama mau ayah nulak yuk. Dan juga yang saya hormati Ketua Karang Taruna Kabupaten Bandung Kang Ruli, dan Ketua KNP Kabupaten Bandung Tah Rifki. Ada kudu menghadap Pak Ketua, kudu diberesan. Yang saya hormati para Ketua Bandung, ayah teh Ahmad Pantoni, ayah teh ayah yang betul beres. Dan juga Muslimat Fatayat Mahaji mohon pisan, dan juga unsur media dari Kepala Puskesmas, orang tua istimewa yang sangat luar biasa, tepuk tangan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, untuk orang tua yang sangat istimewa, dan juga Ketua Organisasi Sosial yang hadir, dan tamu undangan lainnya yang tentunya tidak saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi hormat. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini saya tadi mampir ke kantor DPC PKB untuk mengadakan kopi morning, dan salah satu persiapan untuk menghadapi dan menjalankan program-program yang alhamdulillah pada pagi hari juga kita bisa hadir di kegiatan di rumah Alipa yang sangat luar biasa. Semoga langkah dan ikhtiar kita senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga selamanya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyikapi tentang disabilitas, Pak Kadis Sosial, Ibu Kadis Kesehatan, ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang mana undang ini mengatur tentang pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Tentunya kita harus intervensi anggaran. Pertama, Pak Ketua saya laporkan untuk penerimaan P3K untuk disabilitas sudah berjalan. Hanya mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Ketua Yayasan, kami belum bisa memenuhi 2%. Hanya baru setiap tahunnya beberapa orang, di bawah 10 orang. Dan ini komitmen saya tetap kita akan terus melakukan, karena disabilitas juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan tentunya ini merupakan hak dasar dalam hal pelayanan. Maka sebagai tindak lanjutnya implementasi daripada undang-undang ini, Pak Kadis Sosial, saya minta untuk menganggarkan
dan seluruh kantor-kantor yang berada di pemerintah Kabupaten Bandung berikut kantor kecamatan dan kantor kepala desa ini harus ramah disabilitas. Tentunya baik itu lift dan juga akses dan terutama daerah perkotaan. Jadi memang Kabupaten Bandung belum seperti Jogja. Di Jogja itu di daerah perkotaan jalan tapak di pinggir-pinggir jalan protokol ini sudah ada jalan-jalan untuk disabilitas. Nah, untuk itu nanti saya tugaskan kepada Dinas DPUTR untuk bisa merencanakan terutama daerah-daerah atau pusat-pusat perkotaan dan juga toilet juga belum Pak Ketua, insya Allah kita akan sesuaikan karena ini merupakan visi misi 5 tahun yang akan datang dan tentunya juga ada rumah singgah setiap daerah perkantoran yang tentunya diberikan keleluasaan. Untuk itu dalam hal pemenuhan dan melaksanakan serta implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa kami pemerintah daerah siap untuk menyesuaikan dan siap untuk menganggarkan bagi kebutuhan disabilitas Kabupaten Bandung. Dalam kesempatan yang berbagi ini pula tadi ada tanah kurung can beres bangunan ketua yang berikan abdi pernah naruskan ke Pak Kiai Supen Yahya pakai upami abdi ngayakeun tender ka para nu hadir apakah kalebet dia henteu. Jadi kaasupna ieu teh sami dakwah. Nah, maka neng Emma mana neng Emma teh. Jadi karena tadi disentil oleh ketua yayasan, secara pribadi saya akan membantu tambahannya 100 juta. Kantung kan Pak Ketua di absen. Ayah Pak Kadis, Bu Kadis, Pak Camat dilelang juga. Para kades. Lain teh sanggup ku abdi jeung ku Pak Ketua lain, tapi saya mengajak untuk kebaikan dan menyimpan sedekah untuk bekal akhirat nanti. Tentunya saya sangat mengharapkan bahwa SLB ini segera terwujud karena rumah Alipa ini bukan hanya di tingkat kecamatan Pacet saja Bu Kadis. Tapi ini saya sudah ngobrol dengan Haja Emma bahwa ini bisa menjadi pilot project dan termasuk menjadi pusat se-Kabupaten Bandung. Sehingga data tadi 1.400 sudah terwujud dan tentunya saya mengingatkan kepada Pak Kadis Sosial sesuai dengan rapat koordinasi evaluasi kemarin bahwa ada 5 hal yang harus kita persiapkan. Pertama adalah peningkatan kualitas SDM yang profesional dan paham tentang digitalisasi. Yang kedua ini big data. Big data ini penting. Nah, apabila big data ini sudah lengkap, maka kita dalam membuat kerangka anggaran ke depan dan tentunya saya sangat optimis. Sangat optimis. Kenapa? Karena saya mempunyai punten ya, putra asli Kabupaten Bandung menjadi pupuhu di DPR RI. Kolaborasi ini mungkin nanti kita akan sandingkan juga dengan yang terhormat anggota DPR Provinsi dengan Haji Humaira Jatut Nur yang tentunya ini akan membantu. Insya Allah kami akan support ya. Ini tentunya saya minta data ini sangat penting. Yang ketiga riset and development, kajian kira-kira apa yang harus kita dorong dalam suatu intervensi anggaran terhadap disabilitas ini. Maka bulan Januari ini harus selesai dalam rangka persiapan untuk membuat RPJMD karena insya Allah dan terima kasih kepada seluruhnya bahwa saya terpilih kembali menjadi Bupati periode kedua walaupun hari ini masih belum diparipurnakan Pak Ketua karena menunggu MK, tapi saya percaya Pak Ketua mengawal terus di MK-nya. Insya Allah bulan Februari ada keputusan yang maksimal dan tentunya saya berharap setelah pelantikan nanti kita akan membuat RPJMD. RPJPN sudah dibuatkan, RPJMD juga kita harus diselaraskan. Menghadapi Indonesia Emas 2045 ini kita harus dipersiapkan dari saat ini. Yang keempatnya adalah institusi yang kuat. Kami sudah mencoba Pak Ketua, kumaha sangkan solid. Aya pengajian, siraman rohani, bahkan pesantren kilat. Ya, untuk kepala dinas, untuk sekdis, untuk camat, sekcam termasuk para kades dan sekdes. Tapi di pilkada anggar we teu solid. Nah, ini sebagai catatan, cacak-cacak eta teh aya pendidikan agama, kobalah mesti barengan.
Tapi insya Allah kita akan terus upayakan. Nah ini untuk mengisi institusi yang kuat itu adalah dalam rangka pembentukan karakter, dalam rangka pembentukan akhlak. Nah kita sudah mulai dari mulai TK, SD, SMP ada 3 muatan lokal di sekolah, pendidikan Pancasila dan Undang-Undang 45, pendidikan bahasa Sunda, dan juga pendidikan mengaji dan menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah setelah guru ngaji datang ke sekolah dengan anggaran 109 miliar per tahun, ini membuktikan bahwa anak-anak kita yang sekolah TK, SD, SMP yang sebelumnya hanya 15% bisa ngaji Al-Quran, saat ini sudah mencapai 80% bisa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan program itu terus berkelanjutan. Dan yang kelimanya adalah pengelolaan keuangan yang baik. Sehebat apapun program Pak Kadis, Bu Kadis, ya Pak Kades saya titip. Tadi malam bisa sambut Kapolres baru. Ngaharewas tak abdi tejeng Pak Ketua. Saya mau manggil para kepala desa. Lamun kepala desa masih bisa dibina. Ini warning. Nah, lamun misalkan kira-kira itu bisa dibina ya tambah resiko masing-masing. Pengelolaan keuangan ini harus siapapun itu yang menerima hibah, ya jangan sampai mengabaikan pertanggungjawaban, karena ini akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja dan pertanggungjawaban. Alhamdulillah selama 3 tahun kita mendapatkan opini dari BPKRI WTP, wajar tanpa pengecualian, dan alhamdulillah juga Pak Ketua, Kabupaten Bandung setiap tahun mendapatkan bonus kinerja. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah tentu keberhasilan yang sudah kita raih selama ini jangan sampai ada masalah di kemudian. Maka saya berharap, saya sudah tugaskan inspektorat, siap-siap Pak Kades. Inspektorat bukan dalam arti kata mengecek secara langsung keberadaan dan keberlangsungan pelaksanaan program, tapi yang jelas deka bebenah. Jangan sampai, dan termasuk nanti akan datang kepada penerima hibah. Jangan sampai ada temuan-temuan, kalau ada temuan-temuan segera selesaikan, mumpung masih di bawah naungan inspektorat. Kalau sudah eksternal, punten-punten Pak Ketua, itu mah waranana di Pak Ketua. Ada kejaksaan, ada Kapolres, di Polres, ya, termasuk Polda, itu mah beliau, karena beliau sebagai anggota Komisi 3. Nah tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam rangka mempersiapkan Indonesia Emas 2045, yuk kita sama-sama untuk bisa bangkit, untuk bisa bersama-sama menjadi suatu langkah-langkah dan ikhtiar kita yang lebih maksimal. Insya Allah setelah keputusan MK dan paripurna, menurut informasi Pak Ketua, insya Allah pelantikan di bulan Maret, tetapi dalam 100 hari kerja yang akan kita suguhkan sesuai janji politik yang saya sudah sampaikan pada waktu janji politik, waktu kampanye, kita akan melaksanakan, mempersiapkan program 10.000 untuk wirausaha muda dan lapangan kerja. Tentunya saya berharap, mohon izin Pak Ketua, buatannya berdasarkan suara nomor 2 kemarin. Oh iya, cocok. Itu disesuaikan. Kades tengah dukung berarti teman dikurangkan 20%. Bayangna. Bapak Ibu sadayana pesan pika hormat, selamat kepada Rumah Alipa yang sangat luar biasa. Kami akan selalu hadir dan mensupport keberlangsungan Rumah Alipa, dan tentunya Dinas Sosial sebagai leading sektor harus bisa mengawasi dan juga melaksanakan program-program yang tadi saya sampaikan. Bu Kadis kesehatan, terapi ini penting. Kalau bisa rekrutmen untuk SDM-nya silahkan, urusan duit bijak abdi. Kurang duit ayah Pak Ketua terang, kurang ayam neng Humaira terang. Jadi yang paling penting kita programnya jelas, bermanfaat untuk keberlangsungan masyarakat Kabupaten Bandung, terutama untuk ibu-ibu dan bapak-bapak istimewa, anak-anakku yang disabilitas. Tetap semangat, jangan putus asa, karena Allah memberikan yang terbaik. Pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk keberlangsungan hidup Bapak Ibu semuanya. Atur nuhun, jazakumullahu khairan, iya kana berdua, iya kana nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.